kumpulan orang yang memiliki kesamaan minat, kebutuhan, dan aspirasi serta saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Nah, kelompok ini juga dapat diartikan sebagai entitas sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih yang berkumpul secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis kelompok. Di sini ada dua jenis kelompok, yaitu kelompok formal dan informal. Kelompok formal yaitu dibentuk oleh organisasi untuk menyelesaikan tugas tertentu dengan struktur yang jelas dan hubungan atasan bawahan yang mapan. Contohnya seperti partai-partai. Lalu yang kedua ada kelompok informal, terbentuk secara spontan di luar struktur formal organisasi, biasanya berdasarkan kesamaan minat atau interaksi sosial. Itu kelompoknya seperti di kampus-kampus, seperti UKM. Itu ada tahapan pembentukan kelompok menurut teori dari Tuckman 1965. Pembentukan kelompok terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu pertama forming atau pembentukan. Nah, pada tahap ini individu yang baru berkumpul saling mengenal dan memahami tujuan kelompok. Interaksi ini cenderung formal dan anggota kelompok masih mencari peran mereka. Kemudian yang kedua itu storming atau konflik. Nah, di sini tuh ditandai dengan munculnya ada konflik seperti perbedaan pendapat, persaingan untuk peran, atau ketegangan interpersonal. Ini adalah fase kritis yang menentukan apakah kelompok dapat bertahan atau bubar. Kemudian yang ketiga itu norming atau normalisasi. Setelah konflik itu tadi terjadi selesai, kelompok mulai membangun aturan, nilai, dan norma yang disepakati bersama. Nah, hubungan kerja menjadi lebih harmonis, bergeser ke pencapaian tujuan. Kemudian yang keempat itu performing atau pelaksanaan. Pada tahap ini kelompok berfungsi secara efektif, anggota bekerja sama untuk mencapai tujuan dan produktivitas meningkat. Kelompok sudah matang secara struktur dan hubungan antara anggota. Dan yang terakhir itu adjourning atau pembubaran. Jika kelompok dibentuk untuk tujuan sementara, tahap terakhir adalah pembubaran setelah tujuan tercapai. Proses ini dapat diiringi dengan evaluasi hasil kerja dan refleksi. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan suatu kelompok. Yang pertama itu ada tujuan organisasi, yaitu kelompok biasanya dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan efisiensi kerja atau menyelesaikan proyek spesifik. Lalu yang kedua ada karakteristik anggota, kepribadian, keterampilan, pengalaman, dan motivasi individu memengaruhi dinamika kelompok. Lalu yang ketiga ada struktur kelompok. Peran, hierarki, dan pembagian tanggung jawab dalam kelompok itu pasti sangat menentukan efektivitasnya. Lalu yang keempat ada norma sosial. Norma atau aturan yang tidak tertulis dalam kelompok membantu menciptakan ekspektasi perilaku dan mengatur hubungan antar anggota. Lalu yang kelima itu ada lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi seperti budaya perusahaan, kebijakan, struktur organisasi juga pasti sangat memengaruhi bagaimana kelompok dibentuk dan berfungsi. Selanjutnya itu ada manfaat pembentukan kelompok dalam psikologi industri. Pertama itu meningkatkan produktivitas. Nah, kelompok yang efektif dapat menyelesaikan tugas lebih cepat dan efisien. Kemudian yang kedua, peningkatan kepuasan kerja. Nah, interaksi sosial dan kelompok memberikan dukungan emosional dan meningkatkan rasa memiliki. Kemudian yang ketiga itu penyelesaian masalah yang lebih baik. Berbagai perspektif dari anggota kelompok dapat membantu menghasilkan solusi yang lebih inovatif. Kemudian terakhir, pengembangan keterampilan. Dari anggota kelompok itu dapat belajar satu sama lain, memperluas pengetahuan dan kemampuan mereka. Kemudian ada tantangan dalam pembentukan kelompok. Yang pertama itu konflik interpersonal. Perbedaan kepribadian atau pandangan dapat memicu konflik yang menghambat kerja kelompok. Kemudian yang kedua itu fenomena sosial atau lobbying. Beberapa anggota cenderung bergantung pada kontribusi orang lain yang dapat mengurangi produktivitas. Jadi itu kayak hanya mengandalkan satu orang saja yang bekerja. Kemudian yang ketiga itu komunikasi yang tidak efektif. Hambatan komunikasi dapat menyebabkan miskomunikasi atau kesalahpahaman. Kemudian yang keempat, kecenderungan group thinking. Dalam beberapa kasus, kelompok dapat terlalu fokus kepada konsensus sehingga mengabaikan ide-ide kritis atau alternatif. Oke, di sini aku mau jawab pertanyaan dari rekan kita yaitu Lastri. Jadi, apa sih hubungan antara pembentukan kelompok sama psikologi industri? Nah, jadi pembentukan kelompok dalam psikologi industri itu tentang gimana orang-orang di tempat kerja itu saling bekerja sama untuk mencapai tujuannya mereka. Nah, jadi kelompok ini tuh ngaruh banget nih ke cara orang berinteraksi, bertukar pikiran, dan untuk mengerjakan tugas mereka.
Kalau kelompoknya solid, kerjanya juga jadi lebih lancar, produktivitasnya naik, dan konflik pun jadi lebih gampang untuk diatasi. Nah, jadi psikologi industri ini membantu banget kita untuk mengetahui hal-hal kayak kepribadian, motivasi, dan juga aturan yang terbentuk dalam kelompok supaya organisasi itu bisa membuat tim yang lebih efektif. Nah, konflik dalam kelompok ini sebenarnya wajar aja dan bagian dari suatu proses gitu. Jadi kalau ditangani dengan baik konfliknya, nah ini malah bisa bikin kerjasama itu jadi makin kuat. Nah, kelompok juga penting buat mendukung anggotanya yang lain. Selain jadi tempat belajar, kelompok itu juga bisa bikin orang lebih nyaman dan puas dalam bekerja. Intinya, kelompok yang terbentuk dengan baik itu nggak akan cuma bantu organisasi capai target aja, tapi juga bisa bikin anggotanya lebih berkembang. Oke, jadi di sini aku mau jawab pertanyaan dari rekan kita yaitu Talzul Ain. Jadi dia bertanya gimana sih solusi jika terdapat seseorang yang menjadi beban kelompok. Nah, dan gimana sih cara untuk menghindari hal tersebut. Nah, jadi misalnya kalau ada anggota kelompok yang tidak ikut berkontribusi alias jadi beban kelompok tadi, solusi yang pertama itu adalah coba ngobrol dulu sama orangnya nih. Jelasin dengan sopan ya pasti tentang kayak pentingnya peran setiap anggota itu dalam menyelesaikan tugas. Kadang mereka itu kurang paham sama tanggung jawab mereka atau mungkin kayak ngerasa ragu sama kemampuan mereka. Nah, jadi untuk menghindari masalah ini, sebenarnya kelompok itu bisa membagi tugas dulu sejak awal dengan jelas dan sesuai kemampuan tiap anggotanya. Itu juga pastiin ada mungkin satu orang atau mungkin semuanya bisa, jadi pastiin juga nih bahwa ada komunikasi yang rutin gitu antara anggota, misalnya lewat diskusi, chattingan mungkin atau gimana. Nah, kalau semua anggota merasa dilibatkan dan merasa dihargai, biasanya semangat kerja tim itu jadi lebih kuat gitu. Nah, selain itu hindari sikap yang terlalu bergantung pada satu orang saja agar beban kerja itu bisa lebih merata.